Tidak bersyukur, walain kafartum bila syadid, maka dia akan tertutup, tidak akan memahami siapa dirinya, siapa Allah. Ya. Sebelum kita memulai hari ini, guru kita, orang tua kita adalah Abah Ali. Secara zahir kembali pada Allah. Tetapi yang harus dipahami, mereka adalah arif billah, para sufi yang sudah mati dalam hidup, mereka tetap hidup dalam kematian. Maka marilah kita membacakan surat Al-Fatihah khusus buat Abah Ali. Kita mendoakan perjalanan zahir beliau berpindah alam, ya. Dikatakan oleh baginda Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila dzaril baqa. Hanyalah berpindah. Bagi orang-orang yang sudah kenal diri, kenal Allah, yang sudah bangun dari tidur, karena pada dasarnya kehidupan ini, kata Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu tidur, wa idamatu intabahu, tapi ketika mati bangunlah dari tidur. Tapi orang yang sudah al-mutu qabla antamutu, sudah mengerti tentang siapa dirinya, yang sudah belajar mati sejeroning urip, maka sesungguhnya mereka adalah justru masuk pada kehidupan yang nyata. Walaupun hari ini adalah kehidupan palsu, ya, bagi yang belum paham tadi semua. Mari bacakan surat Al-Fatihah khusus kepada Abah Ali, kita antarkan beliau, ya. Tapi yang kedua kita doakan juga adalah para keluarganya, Umi, para putra, para cucu, cicit, semua keluarga besar. PKN adalah benteng senantiasa wa'tasimu bihablillah, terus dalam menjaga jamiah, ya. Mari kita adalah bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, kesempatan yang kita atas izin Allah pada malam hari ini, tidak ada guru dan murid, tidak ada yang lebih tinggi. Abah yang bicara di sini adalah hanya corong saja. Marilah kita tempatkan sesungguhnya diri kita semua di sisi Allah sama rendah. Tidak ada yang lebih tinggi, walaupun barangkali Abah sekarang duduk di atas kursi, tapi secara martabat bisa saja yang duduk di bawah jauh lebih tinggi daripada Abah. Maka oleh karena itu yang bicara bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Semoga kita semua adalah sama rendah di hadapan Allah. Manusia itu hanya mulia karena bersama dengan Allah. Tidak ada manusia yang mulia. Ruang dan waktu. Tubuh kita manusia juga sama, adalah ruang dan waktu. Mulianya ruang dan waktu, ya, pada diri di luar diri karena adanya Allah. Seseorang dianggap mulia karena
bersama dengan Allah, sebuah tempat mulia karena adanya Allah. Maka marilah kita bagi orang-orang yang belajar takhalli, mengosongkan dirinya, untuk tahalli, melahirkan sifat-sifat Allah pada tubuh ini. Allah adalah Maha Pemaaf, Allah itu Raufur Rahim, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Afuwun Karim. Maka marilah lahirkan pada tubuh ini sifat Allah, supaya kita senantiasa dia tajalli pada kita. Dia tajalli pada kita kalau kita adalah takhalli. Apa itu takhalli? Tahalli, tajalli. Karena pada dasarnya perjalanan setiap makhluk kita harus paham. Maka itulah Abah buat judul, karena dari pertanyaan kiri kanan udah simpulkan saja judulnya, mengenal diri. Mengenal diri bukan tahu nama diri saja, bukan tahu diri orang mana, bukan tahu adalah diri anak siapa, bukan tahu diri agama apa, tapi sebenarnya diri, sejatinya diri. Nah inilah banyak manusia tidak paham. Segala yang nampak, yang nyata pada diri, di luar diri, pada dasarnya adalah kekosongan. Maka tadi Allah itu nyata pada saat dia semakin tidak nyata, semakin nyatalah yang ada itu hanya Allah. Tapi makhluk ini semua goib. Tidak usah mencari Allah, yang harus dicari si diri itu. Allah tidak pernah kemana-mana, yang hilang itu diri, yang goib itu diri. Tadi awaludini ma'rifatullah, agama itu kenal Allah. Tapi tidak ada yang kenal Allah kecuali kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya? Diri yang mana? Yang hidup. Siapa hidup? Yang wujud, yang berkalam, yang mendengar, yang berilmu, yang bergerak, yang diam pada diri. Maka dia tidak kenal kepada Tuhannya. Maka itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tidak ada yang bisa mengenal diri. Tidak ada yang bisa mengenal diri kecuali dia mengenal. Tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali dia mengenal diri. Mengenal sejatinya diri tadi semua. Tetapi disinilah persoalannya antara diri dan di luar diri adalah kalau kamu yang ada, Allah yang tidak ada. Ya, itulah persoalan. Kenapa manusia sulit mengenal Allah? Karena yang ada diri. Maka itulah Syekh Arsad Banjari pernah menyampaikan, 20 tahun aku pergi ke Hijaz untuk mengenal Allah dan Rasulullah. Aku tidak bertemu dengan Allah dan Rasulullah. Tapi pada saat aku kembali ke kampungku, yaitu pada diri, pada tubuh, ya, maka barulah aku mengenal Allah dan Rasulullah. Makanya di dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Amin Al-Qudi berkata, orang yang tidak mau mengenal diri sama dengan orang yang tidak mau mengenal Allah.
Orang yang tidak mau menghilangkan diri, sama saja dia tetap tidak mau berjumpa dengan Allah tadi. Nah, disitulah kunci rahasia dia dari awal. Kalau kamu yang ada, maka aku yang tidak ada. Maka para ulama mengenali dengan istilah martabat alam tujuh. Martabat alam tujuh dari mulai kosong, kemudian menjadi titik satu, ta'yin awal, menjadi titik dua, ta'yin sani, sampailah di alam af'al menjadi alif. Itu perjalanan dari mulai Allah berfirman, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, sekarang sudah wujud segalanya. Nah, inilah maka orang tidak akan dengan kenal diri, dia akan kenal Allah. Tapi untuk kenal Allah, dia harus mati. Dan memang hadisnya bahwa sesungguhnya innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu mati. Tadi, maka disinilah yang kata Abah tadi contohkan antara kaca dan gelas kaca, antara asbak kayu dan kayu. Maka dia ada kalau kamu tidak ada. Kalau kesadarannya pada asbak kayu, yang ada hanya asbak kayu, hilanglah kayunya. Kalau kesadarannya pada gelas kaca, hilanglah kacanya. Maka yang ada hanyalah gelas kaca. Demikianlah dari awal. Maka dari martabat alam tujuh tadi, pada saat Allah ingin dikenali, ya Allah berfirman, ana kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi dan tertutup, goibul goib. Tapi fa'ahbabtu an urafah, aku suka dikenali, aku mau dikenali. Fakhalaqtul khalqa likai urafah, kemudian aku mentajalikan diriku. Nah, itulah dijawab oleh Allah surat Nur ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Itu. Allah itu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allah adalah Allah, tajali kepada Nur Muhammad sebagai khobar mubtada. Maka yang pertama sebelum mengenali diri, tujuannya mengenali diri untuk bersyahadat kepada siapa diri zahir dan siapa diri batin. Maka di awal penciptaan Allah asalnya kosong, tajali kepada nur. Asalnya kapas, tajali menjadi benang. Asalnya manis, tajali menjadi gula. Asalnya asin, tajali menjadi garam. Maka Muhammad itu diri dohir Allah, disebut dengan Rasulullah, utusannya. Utusan si manis, itulah gula. Utusan si panas, disebut api. Si panas, si api, si garam, dan segala yang maujud adalah wujud Muhammad tadi semua. Maka tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hei manis, hei gula,
Tidak kuutus engkau, kata si manis, kecuali sebagai rahmat mengantarkan aku kepada si Adam nanti. Tadi semua. Hei asin, hei garam, kata si asin, aku utus engkau untuk membawa rahmat. Tadi. Hei api, aku utus engkau membawa rahmat panasku. Nah ini. Maka kita harus mengerti nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Maka harus kenal kepada Nur Muhammad ini. Maka mengenal diri sebenarnya adalah akan kembali kepada mengenali sebenarnya diri dohir ini, diri batin ini Nur Muhammad. Adapun diri dohir juga adalah Nur Muhammad tadi semua ya. Nah itulah maka ada ayat dalam Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Nah inilah Rasulullah itu. Rasulullah itu ya diri dohir Allah yang bernama Muhammad. Itulah Rasulullah. Rasulullah yang nanti adalah ditiupkan pada setiap hembusan ahad pada Ahmad, hembusan Ahmad itu pada Muhammad, segala yang dohir. Nah inilah kita mengenal diri. Karena nanti kita harus kembali lagi ke situ. Wal awalnya itu, wal akhirnya itu, wal dohir itu, wal batin juga itu. Ini semua ya. Nah inilah kenapa kita harus konsepnya di penghujung perjalanan kita ini adalah kita harus bisa mati sejeroning urif supaya urif sejeroning mati. Karena kalau kamu wujud, Allah Adam. Kalau kamu hidup, Allah yang mati. Kalau kamu yang mendengar, Allah yang tuli. Kalau kamu yang bicara, Allah yang bisu. Karena kamu, ana, anta, ana. Nah, mari kita pahami dulu tentang syahadat sejati. Pada saat Allah itu adalah di alam goibul goib, sirru sir, dan dia ingin dikenali, maka dia tajalli menjadi Nur Muhammad. Tadi semua ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Sekarang mana kapasnya? Tidak ada, sudah jadi benar. Zat sudah menjadi sifat. Nah, garam itu sifat, asin itu zat, gula itu sifat, adapun manis itu zat. Tadi semua. Es batu itu sifat, adapun air zat. Zat adalah sifat dan sifat adalah zat. Tadi kayak rokok esek kata Abah juga. Ana, anta, ana. Sebenar-benarnya anta, ana. Tapi harus pahami pada posisi si anta, harus pahami pada posisi si zat, harus pahami pada posisi si sifat. Maka disinilah sebetulnya perjalanan mulai. Pada saat ada syahadat sejati, si zat nanya masih sifat. Nah, buat contoh, apa dalam diri kita? Kata Abah, bapak, ibu bercermin. Tadi, kan segala isi alam ini, al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cerminan Allah al-haq. Apa itu disebut cermin? Cermin itu alat untuk melihat. Dia ingin melihat dirinya di luar dirinya. Itulah zat
tazali kepada sifat tadi semua. Maka pada saat tajali pada sifat, katakanlah bapak dan ibulah si zat itu berdiri di depan cermin. Maka di depan cermin itu ada bayangan enggak? Ada bayangan. Yang bayangan di cermin itu bapak dan ibu bukan? Dia bukan bapak dan ibu, tapi tidak lain daripada bapak dan ibu. Pada saat bapak dan ibu bercermin, sama nggak sebangun yang di cermin yang di luar cermin? Bentuknya sama, rupanya sama. Dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Tadi goyang yang di depan, goyang juga yang di cermin. Nah, di awal yang disebut syahadat sejati, ibu yang bercermin nanya kepada bayangan yang di dalam cermin. Siapa kamu? Kata ibu. Ibu ngaca. Nanya pada bayangan di kaca. Siapa kamu? Terus gimana kalau jawabannya kata yang di kaca? Aku Tuhanmu. Kira-kira kaget nggak? Gitu. Siapa kamu? Aku Tuhan. Oh, kata ibu yang bercermin, kalau kamu Tuhan, berarti aku hamba. Nah, begitu tuh syahadat yang benar awal itu. Dia melihat diri dohir, si zat bertanya kepada sifat. Allah bertanya kepada Muhammad. Tadi semua. Kata ibu yang bercermin, kalau kamu adalah Tuhan dan aku hamba, coba kamu sembunyi. Kalau kamu bisa sembunyi, maka kamu Tuhan, aku hamba. Nah, nanti pulang aja dari sini cermin dulu, tanya dia. Siapa tahu dia ngejawab. Paling kabur nanti. Tiba-tiba kok bayangan ngomong ya. Tadi semua. Begitu dia sudah bertanya, itulah kisah-kisah kurang lebihnya dari tulisan-tulisan mereka ahli kasar. Dan bisa disaksikan oleh semua orang, akan dilakukan oleh semua orang kalau sudah kenal. Maka baik kata si sifat itu. Tapi ternyata sifat tidak bisa menghilangkan bayangan yang di depan. Akang nangtung berdiri depan cermin, kata yang di cermin, kata bayangan akang, kamu atau aku yang ada? Gitu. Kata yang di cermin, asalnya aku. Gitu. Kalau engkau berarti engkau Tuhan, aku hamba, kata si zat. Kalau begitu coba katanya. Ternyata yang di cermin itu nggak bisa menghilangkan kita. Wong kita itu gimana mau hilang? Nah, itu. Makanya kan sekali-kali di cermin gini-ginian nih. Halo. Nah, kalau ingin bahagia, senyum. Maka senyum yang di sono. Inilah bahayanya kata Abah nanti. Sangkaan-sangkaan buruk itu. Karena kamu bayangan aku. Maka nanti di penghujungnya, nanti zaman sekarang udah bahasa kuantum. Oh, dulu Allah ngomongin kuantum. Gitu. Makanya sangkaan-sangkaan yang kita hari ini itu bahaya. Karena kamu adalah aku adalah kamu, itu di situ. Nah, setelah tidak mampu menyaksikan, tidak akhirnya diakuilah. Maka yang pertama mengatakan nama Allah itu siapa? Muhammadlah yang menyebut nama Allah itu. Dan siapa yang pertama kali menyebutkan nama Muhammad? Allah. Gitu. Tadi. Jadi ada istilah nama Allah, ada istilah nama Muhammad. Maka bersaksilah mereka berdua setelah tahu posisi, yang satu zat, yang satu
sifat. Maka akhirnya si sifatlah muhamnya berasal. Tiada Tuhan, tiada hamba. Allah tidak disebut agung karena nggak ada yang hina. Maka disitulah dia mentajalikan kalau di martabat alam 7. Karena tadi bertanya, ada yang bertanya tentang martabat alam 7, maka barusan mari kita dohirkan dengan membahas martabat alam 7 tadi semua. Maka inilah angka 7 ini menjadi penting. Kenapa bulan Rajab bulan ke-7? Suratul Fatihah adalah 7 ayat. Kenapa dalam seminggu adalah 7 hari? Kenapa di alam dunia ini ada 7 air mutlak? Kenapa pada tubuh ini ada 7 air mutlak batin yang disebut dengan 7 latifah? Latifah kolbi, latifah syirri, latifah ruhi, latifah khofi, latifah ahfa, latifatun nafsi, latifatul qalab. Istilah satu ulama, bolehlah beda-beda, tidak apa-apa. Makanya nanti ada kewajiban dari tubuh ini, ya, tubuh kita pun menjadi suratul Fatihah. Kita harus tahu, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah, Rasulullah, surga, neraka, barja, sirat, mahsar, langit, bumi tidak boleh keluar dari tubuh. Maka itulah baginda Nabi bersabda, man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Siapa segala mencari Allah, mencari Rasulullah, memahami sirat, memahami barjah, memahami langit, memahami bumi, tadi malaikat, iblis, jin, setan, dedemit, laut, gunung, tadi matahari, Merkurius, Venus, bumi, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, galaksi Bima Sakti, galaksi Skyway, keluar dari tubuhnya karena semua ada pada diri tadi. Maka inilah orang-orang yang tidak kenal dirilah yang akan membahas Isra Mi'raj itu. Nabi Muhammad pergi ke langit di luar diri. Itulah tentang angka 7 tadi. Maka martabat alam 7 adalah martabat tingkat kesadaran. Maka disebut alam ahadiyah, alam kosong. Kenapa disebut alam kosong? Karena belum ada kejadian. Masuklah ke alam titik 1 disebut alam sifat, kejadian, takyin awal. Disitulah awal semuanya dari titik itu. Maka Abah suka bahas seluruh dunia ini dihimpun adalah ayat-ayat Allah, dihimpun di dalam ayat-ayat Qur'aniyah yang 114 surat, 30 juz, 6.600 sekian ayat dihimpun dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah dihimpun di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau orang sudah ngaji, ngerti, kembali lagi ke Bismillahirrahmanirrahim, maka hilanglah neraka sakor, hilanglah neraka jahil, hilanglah neraka jahanam, hilanglah siksa kubur, hilang, tidak ada lagi. Karena sudah dibalut kembali dengan Rahman Rahim. Tuh. Kalau ada ustadz, kiai emang sih ngomong siksa kubur, siksa neraka, siksa apa? Itu disebabkan karena dia mengkaji, belum kembali lagi kepada titik Pak. Itu awalnya.
Maka kenapa Abbas itu bilang, kalau di sana di kuburan itu disiksa, bilang nggak usah ngomong susah-susah, nggak usah takut lagi, bilang aja, saya udah serahkan sisa kubur saya ke Abbas itu. Nah, itu. Makanya orang yang sudah begitu berani menjamin, karena bukan dirinya, dia yang menjamin tadi semua, karena semua berasal dari titik kasih sayang itu, titik bat itu. Maka dikatakan bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awal ini. Ada karena adanya aku, dan segala yang belum ada karena adanya aku. Itulah titik tadi. Ta'in awal sifat. Maka dikatakanlah dalam hadis lawalaka lamma khalaqul aflak. Kalau bukan karena aku, tidak adalah semuanya. Betul. Maka wal awal, wal akhir, wal dhahir, wal batin pada titik yang sama. Tadi di situ semua. Itu Pak alam sifat. Dari zat tajali ke sifat, sifat tajali ke asma, asma, barulah tuh Tuhan itu ada. Sekarang itu bernama Allah. Jadi Nur Muhammad dulu, nama Allah dulu. Hah? Allah dulu, Nur Muhammad dulu. Nur Muhammad. Dari mana siapa yang menyebut nama Allah kalau nggak ada Muhammad? Tadi orang suka ketipu. Tadi yang menyebut nama Allah siapa? Muhammad. Tadi yang nyebut nama Muhammad Allah. Zat menyebut sifat, sifat menyebut zat. Tadi semua. Nah, maka di dalam bahasanya si sifat itu kata si zat adalah dikatakan al insanu sirri wasirri sifati wasifatilah ghairi. Tadi semua sama saja. Kata beras atau kapas sekarang sudah jadi benang. Kata si kapas, kamu adalah sirku, dan sirku tiada lain daripada aku. Tapi kata si benang, aku bukan kamu. Paham itu? Tapi kamu adalah aku. Pahami di sini rahasia berat ini. Tadi kata si beras kepada si nasi kuning, kamu adalah rahasiaku. Kuning, jangan ngaku-ngaku beras. Aku bukan kamu, tapi kamu adalah aku. Tuh. Ini kan banyak orang suka ilmu ma'rifat. Akhirnya ngaku Allah. Akhirnya dituding orang yang belajar ilmu ma'rifat itu katanya ingin jadi Allah gitu. Ingin jadi Allah. Padahal inilah yang harus dipahami tentang zat, sifat, asma, af'al nanti. Nah itulah siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Ya. Maka setelah dari alam yang disebut alam ahadiyah turun ke alam wahdah, turun wahidiyah, turun ke alam arwah. Nah disitulah Allah ada dua af'al. Af'al yang pertama, Allah tajalikan dirinya menjadi si alam dunya. Tuh, dari kan tadi kata Abah, titik itu seumpama proyektor. Dari proyektor itulah terpancar Nur Muhammad. Tuh. Ada cahaya merah disebut narun. Cahaya kuning disebut hawaun.
Cahaya putih disebut ma'un. Cahaya hitam disebut turabun. Tuh. Nanti di Arab af'al, cahaya merah itu menjadi alif di alam asma. Cahaya kuning itu menjadi lam awal. Cahaya putih itu menjadi lam akhir. Cahaya hu itu kegelapan itu menjadi hu. Jadilah dia itu cahaya mim ha mim dal. Nur Muhammad itu menjadi alif lam ha. Itu di alam asma disebutlah Allah oleh Muhammad. Tuh. Makanya Muhammad dan Allah itu adalah seperti gula dan manis, bayang-bayangan bersentuh di situ. Ya, yang harus dipahami kepada kita. Nah, pada saat di alam af'al dari nurnya lapan Allah itu jadilah segala api alam ya terjadi itu nyata dohir dari narun itu menjadi segala api. Jadi semua api di alam dunia itu wujud dohir narun. Tuh. Adapun segala angin di alam dunia ini wujud dari hawaun. Angin menjadi angin alam dunia. Dari hawaunnya itu terjadi lagi dari semua maun. Cahaya putih itu menjadi air alam dunia. Dan dari cahaya gelap itu tajalilah dari hu menjadi tanah alam dunia. Tuh. Maka muncullah kewajiban karena asalnya dari nur tasdid sekarang sudah berubah jadi alif. Alif sudah nambah jadi lam awal. Lam awal menjadi lam akhir. Lam akhir menjadi hu atau nur. Tajali menjadi api. Tajali menjadi angin. Angin menjadi air. Air menjadi tanah. Nah, itulah di alam af'al yang pertama. Alam dunia duluan. Maka dikisahkan disitulah awal penciptaan manusia. Kembali ada dua af'al. Af'al yang pertama dia tajali menjadi isi alam dunia ini. Maka Ibnu Arabi menyebutkan al-alamu mir'atu al-haq. Berarti alam dunia ini disebut alam kabir, Allah gede, gitu. Allah besar. Dari itu ditajalikan lagi kita diciptakan. Adam ini diciptakan dari unsur itu tadi. Maka sama kalau di alam ini dohir dan batin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka pada Adam pun batinnya la ilaha illallah, dohirnya Muhammadur Rasulullah. Maka disebutlah alam sogir dan alam kabir. Maka apa? Dunia ini bisa hancur gara-gara alam sogir yang hancur. Kalau alam sogirnya manusia adalah lebih banyak mengeluarkan sifat api, maka gunung berapi akan bereaksi. Jadi sebetulnya yang menjadikan gunung-gunung api ini meletus, kita manusia remote control tidak mampu menahan nafsul amarah atau sifat api yang ada pada jasad. Kalau seandainya manusia tidak imsak, tidak mampu menahan sifat angin, maka yang terjadi siap-siap alam dunia ini puting beliung, topan, tornado,
akan menjaga, karena kita yang mengaktifkan. Tapi kalau manusia tidak mau mensucikan dirinya, tidak mau wudhu, tadi apa itu wudhu? Wudhu bagaimana mengembalikan kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor dengan air tadi. Maka siap-siap manusia yang tidak mau menjakatkan dirinya. Maka tadi dari tasjidnya datang perintah, alifnya datang perintah sholat, dari lam awalnya datang perintah saum, dari lam akhirnya datang perintah zakat, dari hu-nya datang perintah haji. Berarti kalau begitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu sebetulnya tasjid, alif, lam, ha. Tuh. Maka tujuan kita adalah kembali bersyahadat secara syariat dan hakikat, mengenali, mengembalikan tasjid yang ada pada Allah dan tasdid yang ada pada Muhammad itu satu, syahadat. Maka tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia mengenal dirinya, dia akan kenal dengan Robnya. Jadi syahadat. Maka tadi mengenal diri itu untuk bersyahadat. Mengenal diri itu untuk menyaksikan sebenar-benarnya diri dohir dan diri batin itu hanyalah Allah. Tuh, syahadat. Aku bersaksi, kata diri dohir, sebenar-benarnya hidupku Allah. Dan juga hidup Allah bersaksi, sebenar-benarnya engkau diri dohir Muhammad. Paham itu? Ya. Itu saling menyaksikan. Ya. Itulah yang harus, maka adalah sholat hakikat dan sholat syariat, zakat syariat, zakat hakikat. Maka diawali dengan syahadat syariat dan syahadat hakikat. Syahadat hakikat adalah saling menyaksikan antara diri dohir tadi, antara Allah dan nurus samawat Muhammad tadi semua. Tadi, jadi syahadat hakikat itu adalah saling menyaksikan Allah dan Muhammad. Maka tadi nuliskan Allah dan Muhammad yang di masjid-masjid itu salah. Di kanan Allah, di kiri Muhammad. Sama saja di kanan adalah gula, di kiri manis. Sama saja di kanan jasad, di sini ruh. Nah sekarang kalau kayak begitu bisa hadir nggak di sini? Bapak ke sini jasad apa ruh? Kalau seandainya yang datang ke sini adalah manis, berarti hantu nih semua. Tapi kalau yang datang ke sini gula, jasad, berarti yang datang ke sini mayit. Makanya sebenarnya manis dan gula tidak bisa dipisah. Dohir batin tidak bisa dipisah. Karena tadi segagah-gagahnya setrum, teriak-teriak dia. Gitu. Hei, kalau tanpa lampu, maka kata Abah, Allah itu nggak nyata nih tanpa yang begini nih. Tadi semua. Dari mana kudratku ada kalau nggak ada tanganmu? Tuh, akhirnya kalau sudah kenal Allah, gagah tanganmu itu karena kau kenal. Dari mana buktinya dia itu akan basor tanpa ada matamu itu? Tadi, di mana samanya dia itu tanpa telingamu itu? Di mana kalamnya dia itu tanpa mulutmu itu? Maka firman Allah yang disebutkan dengan Al-Qur'an seumpama pita kaset
yang belum diputar. Walaupun 30 juz, nggak ada suaranya. Karena Allah itu la sautin lahar, maka butuh bibir Muhammad. Ibaratkan tipnya. Maka muncullah begitu dimasukkan itu. Keluarlah firman Allah itu pada lisan Muhammad. Tadi semua. Jadi sebagus apapun kaset, kalau nggak diputarkan oleh tape recorder, bunyi nggak? Nggak bunyi. Allah itu tetap gaib. Maka inilah kebodohan. Kalau kita ngerti begitu, sebetulnya dunia ini tidak akan tidak ada. Dari awal dia ingin eksis, dari awal dia ingin nyata. Nah masa inilah konsep kembali lagi. Manusia yang belum paham ya tentu sulit, tidak apa-apa gitu. Jadi paham ya datangnya rukun Islam dari mana? Dari tasjidnya lafaz Allah datang perintah 2 kalimat syahadat. Sebenarnya diri batinmu Allah, diri dohirmu Muhammad. Setelah aku menyaksikan diri dohirku Muhammad, diri batinku Allah, maka tugas si aku mendirikan itu, terus menyaksikan itu yang disebut dengan sholat. Tadi setelah si diri menyaksikan diri dohir, diri batin, maka sekarang si diri mendirikan si diri dohir dan batin itu yang disebut dengan sholat. Sholat itu yang alif tadi. Diri dohir, diri batin itu tasjidnya. Nah, itulah si aku. Pada saat si aku sudah sholat yang berdiri si diri dohir dan diri batin, maka sekarang yang sebenar-benarnya itu kita harus zakat. Zakat itu menzakatkan mata kita, dijadikan alat untuk Allah melihat lewat mata kita. Jadi zakat lewat mata itu liko dengan Allah pada penglihatan. Pada saat kita mengembalikan la basirun, tidak ada penglihatan kecuali penglihatan Allah. Tuh. Tapi basirun tadi, basor, basir, dan mata. Adakah basirnya Muhammad dan basornya Allah tanpa mata Bapak? Nggak bisa. Maka tadi kita ini tidak bisa. Adam, Muhammad, Allah, mata. Jadi inilah 3 tapi Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah. Maka inilah kalau ngerti kayak begini, ya dunia ini tidak akan tidak ada. Ini kenyataan dia, wujudnya dia. Tadi semua. Setrum itu tidak nyata kalau nggak ada bohlam. Maka kata si setrum ngomong, apa suka contohkan syahadatnya si bohlam. Si bohlam bersahadat, kata si bohlam, asyhadu alla ilaha, aku bersaksi tiada yang terang pada diriku kecuali setrum. Dan setrum pun ngomong, wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah, aku pun bersaksi wahai bohlam, kalau nggak ada engkau aku tuh nggak nyata loh. Nah itu. Aku adalah engkau, engkau adalah aku, engkau rahasiaku. Tuh. Sebetulnya pada semua benda ini mengajarkan 2 kalimat syahadat. Pada kipas muter. Itu kalau kipas bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, kata kipas, tiada yang menggerakkan aku hidup kecuali setrum. Tapi si setrum ngomong wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hei kipas, kalau bukan karena engkau nggak ada aku yang disebut angin.
Yang tadi kata lampu, nggak ada aku yang disebut cahaya. Maka seluruh isi alam ini kenapa dua-dua? Dohir batin, manis dengan gula, garam dengan asin, gurih dengan mecin, semua. Ya. Maka ibu bapak bisa menyaksikan di seluruh isi alam ini diri batinnya Allah, diri dohirnya Muhammad dari semua. Ya. Maka itulah biasakan kata Abah menekuk lidah, menyerahkan. Inilah kalau pemahamannya sudah ngerti. Berarti kalau begitu syahadat itu dari tasjidnya lafaz Allah dan tasjidnya lafaz Muhammad. Adapun sholat itu harus ditegakkan. Makanya orang yang sudah ngerti diri dohir dan diri batinnya selamanya sholat. Maka pantas perintah sholat dalam Al-Quran, aqimis sholat. Aqimis sholat fi'lun amrinnya adalah aqoma yukimu iqom, dimana muta'adi. Berarti selama bohlam dan setrum itu nyatu, dia selamanya selama ruh dan jasad itu jalan, berarti selamanya sadar. Tapi kalaupun antum tadi sholat syariat tapi nggak sadar yang sholat itu yang batin, itu namanya mabuk. Sholat tapi mabuk. Tadi maka harus disitulah disadari syariat dan hakikat. Pada saat kita sholat syariat justru saksikan, pada saat kipas itu mutar, saksikan sebetulnya yang kerja itu setrum sama. Maka disitulah kenapa tidak boleh dipisah sholat syariat dan sholat hakikat sebetulnya. Tapi sholat syariatnya luas maknanya. Bahkan cek Abah mah lagu goyang awak oge asalnya ini pil Allah, sama gak? Gak mesti begitu aja, karena itu syariat, namanya juga cara. Tadi semua. Saya mah pakai caranya terserah pakai cara saya. Makanya Abah pernah dulu nantang pada Gus Bah, kata saya, siapa bilang sholat Nabi Muhammad begitu? Tuh. Nah ini harus dipahami orang gini sekarang udah melekat itu. Terlalu melekat bahwa sholat itu akwalun, af'alun, muhtatatun bitakbir, wa muhtatatun bitaslim. Seolah-olah sholat itu. Gitu loh. Nah inilah karena menyempitkan makna sholat. Akwalun, perbuatan, af'alun tadi yang diawali dengan takbir. Nah sekarang bener belum takbirnya? Kalau belum mengenal diri, dia takbirnya juga tidak akan karena bilang Allahu Akbar itu kalau sudah hilang semua dunia. Ini yang sholat dia, maka didampar oleh Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Sholat mereka itu di masjid mereka itu hanya siulan dan tepuk tangan, hanya orang-orangan di sawah. Disinilah harus memadukan antara syariat dan hakikat. Tapi begitu orang sudah matang hakikatnya, syariatnya bisa beda-beda. Nah, ini dipahami lagi. Makanya tadi karena secara syariat pun Abah sudah jelaskan perbedaan 5 imam, lain-lain sholatnya. Gitu. Makanya nggak usah ribut urusan cara. Tadi, kalau kamu itu untuk menyaksikan fi'il Allah pada tubuhmu dengan awali dengan takbir, tadi gerakannya seperti itu boleh, dan itulah yang diijtihadkan para ulama itu. Tapi kalau orang lain nakolan batok tok sadar diri batin, jangan salahkan juga. Namanya juga
syariat. Tadi kalau tadi saya nanya Mas Budi, kalau pusing pakai apa? Bodrek. Kalau Mas Topik pakai Paramed. Kalau Pak Tarani pakai bintang 7. Itu namanya tujuannya supaya sembuh daripada pusing. Cuma orang sekarang suka ribut tentang syariat. Akhirnya hakikatnya lupa. Banyak juga nih ikhwan-ikhwan TKN terjebak di torikot, berantem di jalan, tahu-tahu mati aja. Ditanya oleh Allah, marbukan Nabi, belum keburu berantem di jalan. Ini makanya di torikot ini orang yang terjebak banyak sekarang ini, ikhwan terjebak pada torikot. Torikot itu apa? Jalan. Tadi jalan ini semua yang ada di sini jalannya sama nggak? Beda-beda. Sampainya tujuannya. Nah itu yang penting. Tapi sekarang kadang-kadang ribut. Mau kemana Mas? Surabaya. Naik apa? Pesawat lawan. Sepur dong. Kalau naik pesawat tuh beda. Nah, gitu tuh. Nah itu yang sekarang ini. Udah naik sepur, disepakati naik pesawat. Naik apa Mas? Lion. Wah beda Mas, Garuda. Ah itu. Itulah yang terjadi hari ini. Sibuk, ribut, urusan lupa pada tujuan. Maka sekarang ini Abah saksikan. Kenapa Abah berkeliling? Karena orang terjebak pada torikot. Dulu Abah Anom pernah bilang, banyak yang jadi murid, tapi sedikit yang murid jadi. Karena semuanya terjebak pada hari semua. Akhirnya kemelekatan pada manakib aja. Melekatan pada khotaman saja. Melekatan pada dikir jahar saja. Tapi makrifatnya nggak dipelajari. Tadi semua. Akhirnya ribut tentang cara. Begitu ada grup lain, jangankan torikot lain, satu torikot beradu. Ini pusat, ini bukan pusat, ini pusat. Itu mah sama aja. Makanya kalau saya nggak mau bawa-bawa, tadi semua bebas Abah satu itu terbang di torikot manapun. Tadi semua. Karena saya tidak mau, karena saya menyaksikan 40 tahun lebih saya ngikuti Abah Anom, menyaksikan bergugurannya murid-murid yang terjebak di torikot. Salah mendapatkan instruksi guru. Tadi semua, ya. Maka inilah yang harus dipahami. Ya. Akhirnya kayak kisah nenek-nenek dan kakek-kakek. Nek, kakek mau mancing. Nanti kalau dapat kita bakar. Kata nenek, jangan pepes. Gitu. Kata si kakek, tidak bisa. Bakar. Kata si nenek, pepes. Bakar, pepes, bakar, pepes. Digebukin tuh jorannya Pak. Patah. Akhirnya mancing nggak jadi. Nggak pepes, nggak bakar. Di hari ini torikot begitu. Tadi semua. Ya jadi sama aja kayak partai. Dulu saya dengan pengarsa Gus Dur sama Pak Matori Abdul Jalil termasuk ikut mendirikan PKB pecah. Gus Dur, Muhaimin. Tadi P3 pecah. Terus dicincang semua. PKN pecah semua. Itulah. Karena terjebak pada judul. Dan Abah Setu menyaksikan hari ini, wallah, semuanya terjebak pada itu. Terjebak. Tidak kemana-mana. Perasaan udah nyantol, katanya bahasanya dengan lokomotif sama pengesabah. Begitu paeh tehor, perasaan dia udah tut, kereta begitu dibuka. Loh, nggak maju toh. Gua pikir di alam laut, tahu-taunya masih di Bontang.
Ini yang terjadi. Karena Abah udah keliling Nusantara. Inilah terjadi. Maka marilah kita kembalikan thariqat itu kepada zaman Nabi Muhammad. Semua. Jangan terjebak kepada sosok mursyid. Tadi. Makanya Abah mengajak kepada semuanya. Saya bukan guru. Tadi semua. Marilah kita sama rendah. Marilah kita sama-sama pulang pada Allah. Tadi semua. Bukan dikantongin. Kantong sajiliah, kantong TKN, kantong. Akhirnya dibuang tempat sampah semua. Itulah maka harus dipahami. Abah Anom dulu pernah berkata, siapapun sudah dapat talqin, semuanya menjadi muridullah. Semuanya menjadi murid Allah. Murid Rasulullah. Akhirnya lain kan jadi guru mursyid deh. Di kantongan. Ini gua. Begitu diganti sana. Wah itu wilayah gua tuh. Itu yang terjadi hari ini. Dan saya saksikan itu semua. Makanya Abah saya itu mengangait kemana-mana. Saya milik Allah dan milik Rasulullah. Itu aja. Karena tetap bagi Abah adalah mursyid saya adalah Abah Anom. Titik. Segede bedug. Titik segede bedug. Koma segede parang. Tadi semua. Itulah tadi semua. Hanya titik perjalanan saja. Barangkali itu sajalah. Yang penting adalah kita betul-betul mengenali siapa Allah, siapa Rasulullah. Jangan sampai terjebak pada thariqat. Karena thariqat itu kan tadi pada saat dari alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah misal, dari alam kosong, alam titik 1, alam titik 2, alam alif, alam zat, alam asma, alam sifat, alam arwah. Maka kita ini hanya merupakan kenyataan jasad, hati, ruh, dan sir. Makanya pada tubuh ada pada hati ada thariqat, pada ruh ada hakikat, pada sir ada ma'rifat. Maka Islam itu bukan seperempat, tubuhnya seperempat, hatinya 2/4, tadi ruhnya 4, sirnya 4/4 alias kelapa. Tuh. Jadi syariat itu tubuhmu baru 1/4 Islam. Artinya kalau kau masih baru syariat, engkau belum Islam, baru 1/4 Islam. Kalau ibarat kelapa baru sabut kelapa. Kalau kamu masuk thariqat itu baru 2/4. Jadi belum Islam, baru 2/4 Islam. Kalau ibarat kali kelapa baru batok. Ini ribut urusan batok. Akhirnya semuanya nggak ketemu daging kelapa. Pas mati, siapa Tuhanmu? Batok. Ini yang terjadi hari ini. Yang disebutkan hakikat itu 3/4 haki. Nah itu sudah bagus. Berarti ketemu Rasulullah. Baru bertemu dengan Muhammad. Pada ruhmu, pada hakikat. Tadi, maka tadi syariat aku 4, thariqat aku 2. Syariat aku 4, thariqat aku 3. Hakikat aku 2. Alias apa? Benang. Mana aku 1? Kebalik kapas. Syariat adalah baju, thariqat adalah kain, hakikat adalah benang, makrifat adalah kapas. Yang disebut Islam itu sudah 4/4-nya. Zat, sifat, asma, af'al, sudah semuanya. Maka seharusnya sempurnanya yang disebut Islam itu tadi. Makanya kenapa kata Allah dalam Al-Quran,
kita disuruh adalah yang kata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimatu itu. Udkhulu bisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Dan Allah menyuruh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi ittaqullah, telanjanglah, bukalah sabutmu. Ittaqullah, masuklah batokmu. Ittaqullah, masuklah daging kelapamu. Ittaqullah, sampai ketemulah dengan diriku minyak keletik yang di dalam itu. Tuh, takwa itu. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati kecuali sudah ketemu dengan itu. Itulah Islam. Tuh. Sekarang ini orang baru seperempat Islam, baru diajar sholat, ungked-ungkedan, baru sholatnya ngelamun, ngaku dirinya Islam. Di mana Islamnya? Nah, inilah yang terjadi hari ini. Jadi mari, syariat itu tubuhmu, tarekat itu hatimu, hakikat itu ruhmu, makrifat itu sirmu. Maka disebut Islam, berarti kulit, sabut, batok, daging ketemu. Itulah kenapa sabut kelapa nggak disebut kelapa, karena dia disebut sabut kelapa. Kenapa disebut batok kelapa? Karena dia bukan kelapa, hanya batok. Kenapa daging kelapa disebut daging kelapa? Karena dia hanya daging. Kenapa begitu juga airnya disebut air kelapa? Karena yang sebenarnya kelapa itu gabungan sabut, batok, daging, airnya. Itulah syariat, tarekat, hakikat, itulah Islam. Orang kok korek diajar sholat Islam, kekarek Islam seperempat. Nanti mah harusnya kalau saya jadi presiden, kalau abah jadi presiden, nanti KTP itu di mana? Kamu Islamnya di mana? Syariat, Islam seperempat. Supaya jelas nanti gurunya ngasih ngajar, oh dia Islam seperempat, baru sabut. Kalau orang Islamnya masih sabut, ribut. Aku kan kelapa hijau, lebih baik dari kamu. Tuh, kamu kan kelapa kuning, aku kelapa hijau. Itulah kalau di kulit. Makanya di Muharram itu Ayub harus bebas dari penyakit kulit. Karena kalau masih di syariat pasti ribut urusan kulit. Wah, aku lebih mulia. Itulah sama Tuhan di alam dunia ini dikasih warna. Kadang-kadang orang ribut urusan warna, urusan rupa, urusan bentuk. Itulah ciri orang yang kenapa hari ini ribut agama itu, karena mereka masih terjebak pada kulit. Kenapa ribut? Karena tadi kulit duren itu duri. Orang ingin ketemu rasa duren, tapi yang diurusinnya kulit duren, jontor. Kulit duren itu bukan rasa duren. Daging duren juga bukan rasa duren, tapi rasa duren ada pada daging duren dibungkus kulit duren. Kalau kamu sibuk urusan kulit berarti John Tower, karena kulit duren itu tajam. Tuh. Ini sebenarnya manusia ini sudah diajarkan oleh Allah, terus yang dicari itu, yang diajarkan setiap hari itu sebetulnya dikenalkan pada Allah. Apa? Rasa. Ibu Arapat masak di restoran, ini bawang putih karena rasa, bawang merah, kunyit, ini adas, rasa. Inilah manusia tiap hari. Sebetulnya dicarikan, ditemukan Mas Budi cari kopi nyari apa? Rasa.
Mas Muri nikah dengan Ibu Azmi cari apa? Apa BH-nya apa daging BH? Apa daging celana dalam apa isi celana dalam? Apa dagingnya apa rasanya? Coba kalau nggak ada dagingnya, nggak ada rasanya, nggak ada, buat apa? Ibu mau nggak begituan? Tahu-tahu punya anak aja. Karena manusia itu tiap hari sebetulnya Allah semua rasa. Rasa dohir, rasa batin. Tadi cuma rasa tidak ada. Maka tadi Islam, iman, ihsan. Tadi Islam kulitnya, iman dagingnya, ihsan rasanya. Tapi rasa ihsan tidak ada kecuali pada iman dagingnya. Tapi daging kalau nggak ngagoler di tempat sampah nggak mau kecuali dibungkus kulit. Tadi syariat membungkus, Islam membungkus iman, iman membawa ihsan. Indah tiga-tiganya. Maka dibagilah 3 lapis itu: sholat maktubah, sholatul wusta, sholatul daim. Cuma yang sholat awalnya ini yang suka ribut. Sholat itu harus begini, begini. Nah, itu doang yang bikin ribut. Padahal itu Nabi Muhammad juga ngoncontohkan begitu. Apa saja yang menyadari kamu bergerak sebenarnya asal dibenarkan oleh hati dari semua. Jadi sekali lagi kita ini memang udah 1000 tahun. Jadi kira-kira kita sholat itu begitu. Padahal Nabi Muhammad berkata tadi, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Sampai Nabi Muhammad itu nggak ada yang menyaksikan Nabi Muhammad gimana cara sholat. Tolong, Abah ingin meluruskan, karena ini jadikan manusia mengkafirkan orang gara-gara sholatnya caranya beda. Tadi, padahal dari Imam Ja'far As-Shadiq kata Abah juga masuk ke Imam Hanafi. Imam Hanafi sholatnya nggak pakai Fatihah. Kenapa kata Imam Hanafi nggak pakai tubuh ini sudah suratul Fatihah? Tuh Imam Hanafi itu paling hakikat. Makanya sebetulnya kalau belajar hakikat, Imam Hanafi itu paling hakikat. Tadi masuk ke Imam Maliki, Fatihahnya nggak pakai Bismillah. Ditanya lagi, kenapa Imam Maliki nggak pakai Bismillah? Wong tubuhku Bismillah kok. Tuh kan nggak ada, semuanya bener. Tadi ya, justru yang paling kurang percaya itu Syafi'i sebenarnya. Selalu sebab pohon permusabab. Inilah akhirnya terjawab orang di syariat hingga hilang hakikat tadi semua. Maka yang sempurna itu harusnya syariat hakikat. Kan tadi tidak ada manis kecuali pada gula. Tiada nyata yang batin kecuali pada yang tapi yang dohir syariatnya ya terserah, yang penting menyadari adanya yang tadi tinju aja Abah sholat, ngising ke sholat selama kita menyaksikan yang hidup. Tuh ya, disitulah keluasan ilmu ya. Tadi misalnya Ustadz sholat diganti nama itu juga bagus. Kenapa ulama dulu menggerakkan sholat seperti itu? Karena pada saat takbir itu tasdidnya, berdiri itu alifnya, ruku itu lam awalnya, sujud itu lam akhirnya, duduk itu hu-nya. Maka itulah gerakan itu begitu gitu. Jadi sesungguhnya pada saat kita melaksanakan sholat maktubah itu sedang menulis lafaz Allah, tasjid adalah takbirnya, alif berdirinya, ruku lam awalnya, sujud lam akhirnya, duduk hu-nya oleh Muhammad. Mim kepalanya, ha dadanya, mim udelnya,
sandal kakinya. Tapi yang sholat bukan patahani, bukan topi. Muhammad tuh. Maka disitulah tidak bisa. Makanya yang baca at-tahiyat siapa? Muhammad. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh si manis, si gula Muhammad atau ruh pada jasad kita. At-tahiyyatul mubarak. Itu kalau seandainya si Adam nggak bisa at-tahiyat, maka tugas si Adam la hayyun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun. Lepaskan dulu sholat si Adam. Karena lagi Adam alias nggak ada. Yang sholat itu sifat kepada zat. Ini juga dalam syariat ngaco. Yang sholat si Mamat tadi. Maka tadi diancam oleh Allah, fawailul lil musallin. Celakalah sholatnya si Odong. Gitu. Si Mamat, si Ujang, si Osin. Tadi celaka. Karena yang sholat itu harus sifat Muhammad kepada Allah. Bukan si Sugus yang sholat, tapi si gula sholat kepada si manis. Sugus itu Adam, gula itu Muhammad, manis itu Allah. Tuh. Tadi, maka harus dipahami ini sholat ini. Asal jangan ungket-ungket dan maka sekarang masjidnya nampak banyak, bukannya tambah baik, malah tambah berantemnya. Berantem. Kalau sudah berantem DKM bikin masjid baru. Beda usoli bikin masjid baru. Beda jamaah manakib bikin lagi majlis baru. Begitu terus. Akhirnya manusia itu tidak pernah jamu, pirsa, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Tadi semua. Dekat tapi jauh. Tapi inilah. Ngerti nggak dekat tapi jauh? Bapak di bis duaan. Sedang main HP, yang satu atau orang mana? Yang satu bapak, yang satu pegang HP, yang satu darlingnya ada di Bogor, yang satu darlingnya ada di Makassar. Duduknya dekat, rapat lagi, tapi jauh. Makanya suami istri yang sudah hilang cinta di ruang tamu nonton TV bareng, HP pegang dua, yang satu pegang wheel, yang satu pegang pil. Yang satu wheelnya di Bogor, yang satu pilnya di Surabaya. Padahal dia duduk dek. Nah, Allah itu juga banyak manusia tidak menyadari itu. Sedekatnya Allah terasa jauh. Nah itulah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Barangkali sekarang pertanyaan aja. Silakan yang mau bertanya. Ya, dari semua. Karena yang udud apa? Pahit. Ada yang mau bertanya, Pak? Mas Budi jangan bertanya. Ya. Terus puterin abang rokok dulu. Ada yang Abah bahas barusan, barangkali sok silakan. Silakan. Kalau tidak bertanya juga tidak apa-apa, berarti udah jago semua. Nggak tahu jago semua atau nggak tahu nggak mudeng semua. Iya. Udah. Apa-apa Pak, kalau begitu kan berarti udah paham sebetulnya.
Ayo Pak, kalau tidak ada nggak apa-apa. Nanti barangkali karena ini di live kan, jadi cukup saja nanti kita tanya jawabnya offline aja, offline tadi ya. Karena kalau nanti di live kan nanti, waduh, wajah Bapak nanti viral di situ. Insya Allah sih Abah percaya orang Kalimantan ini ahli makrifat semua. Bahkan yang dari Jawa dipindahkan ke sini karena sudah punya makrifat di kehidupan sebelumnya, maka dipindahkan ke sini. Betul. Ini pulau yang betul-betul ya, sangat bersejarah sebetulnya. Dari mulai Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Datul Sanggu, Syekh Asad Banjari, semua ulama-ulama makrifat itu ada di sini. Bahkan ulama makrifat dunia lahir dari sini. Tadi semua. Kalau tidak ada, marilah kita lanjutkan dengan baca surat Al-Fatihah saja, kita tutup. Semoga yang kita lakukan ini. Nah, ada yang bertanya juga, Ka'bah begini. Kenapa sekarang ilmu hakikat itu dibuka? Karena memang Allah sudah nyuruh membuka. Kalaupun Abah tidak membukanya hari ini, nanti AI juga akan membukanya. Nanti. Sekarang Bapak lihat di Facebook, di TikTok, di YouTube, lebih banyak ngomong makrifat atau ngomong syariat? Makrifat. Karena sekarang kebangkitan ruh. Bapak sadar nggak sadar hari ini dari mulai tanggal 27 Juli 2025 kemarin portalnya sudah dibuka gerbang baru. Kata Abah juga sampai tahun 45 akan terjadi penggantian 80 sampai 90% manusia-manusia yang tidak berguna di dunia ini, tidak kenal Allah. Itulah. Maka akan muncul sampai tahun 45 itu adalah musibah, perang, kelaparan, kematian, tsunami, banjir. Sama seperti zaman-zaman dari zaman Nabi Sis, pindah ke zaman Nabi Nuh, pindah ke zaman Bani Ad, Bani Samud, pindah ke zaman Musa, adalah manusia. Terus akan diganti pada saat manusia sudah tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Bahkan hari ini kata Abah, puncaknya kemaksiatan itu bukan di kalangan orang bodoh, sudah di pondok, kiai, menteri agama. Artinya bahwa tidak ada lagi alasan bagi Tuhan. Maka inilah kenapa Abah berkeliling memberikan penyadaran. Karena orang bertorikot malah ribut gara-gara tarikot. Orang syariat rusak syariatnya. Orang torikot rusak torikotnya. Orang hakikat rusak hakikatnya. Orang makrifat ngaku Allah lagi. Tadi semua rusak makrifatnya. Maka tidak ada alasan sekarang ini. Maka oleh karena itu, maka kita tidak lain hari ini, marilah kembali adalah kepada kesempurnaan kesadaran kita semua. Mari kita kosongkan kembali. Kita berasal dari kosong. Maka tadi Abah mengajak kepada siapapun, maka marilah kita senantiasa samarin karena ujung-ujungnya akan kembali papan. Kalau tidak, nanti jadi bontang, hidup di dunia bontang banting tapi nggak ada hasil. Karena tidak sepaku dan penajam, akhirnya banjir nanti semua tuh. Maka luar biasa Kalimantan ini. Namanya saja oleh pendirinya sudah semua isyarah makrifat, Samarinda. Tuh, Samarinda. Artinya semua manusia di sisi Allah itu sama. Marilah kita sama. Tiada, maka Abah dari awal tadi tiada guru dan murid. Kita Samarinda. Hanya sebatas menyadarkan sesama saudara, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi.
Maka di sini pun kata Abah juga, di sini mah nggak usah ngagung-ngagung Abah sebagai guru, nginjak kepala Abah aja, malah Abah kasih duit kalau mau. Nah gitu. Karena ya makanya nggak ada kualat, bahasa kualat itu nggak ada sebenarnya. Tadi bener kita ini sama tadi. Ya istilah mursyid itulah yang akhirnya masa dikantong-kantongin, berantem aja ujung-ujungnya. Keluarga mursyid begitu bapaknya mati nggak mau ditinggalkan, tadi semua tetap akhirnya dia mempertahankan eksistensi. Disinilah bapak saya dulu. Ada lagi yang ngaku jadi mursyid meninggal juga misalnya, nah anaknya juga sama. Marilah kita sekarang bersihkan dari niat-niat kayak begitu. Semuanya muridullah, mari kita kembali ke Allah dan semua. Ya, itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum.